Welcome to Ibu Sonia's birthday party dia. Di birthday Bibi Indonesia tuh Sonia. Kita terima kasih datang ya. Ucapkan terima kasih untuk kita akan bersyukur untuk Terima kasih buat Ibu Pastor Ibu Trace. Thank you for coming and we ready to akan praise worship kita. Oke. Jadi kita menyanyikan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Kita siapkan nanti untuk menyembah Tuhan, ucap syukur atas segala berkatnya.
perkebunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang kita, tak Kau pandang hina hati yang hancur berterima kasih. Ku berterima kasih untuk malam yang penuh keberkatan ini Tuhan. Kalau Engkau telah mengumpulkan kami, itu bukan kebetulan, tapi karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur beribu terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena kebaikan-Nya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengadakan ibadah ucapan syukur. Kalau hari ini Tuhan telah menambahkan 1 tahun usia kepada Ibu Sonia Banks. Tuhan, ini karena anugerah dan kasih-Mu kepada kehidupan Ibu Sonia sekeluarga. Mari berkati dia Tuhan, jamah dia, pulihkan, kuduskan, sucikan dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati rumah tangganya dan pekerjaannya maupun studi yang ia lakukan Tuhan. Kau tolong Tuhan, dan kami percaya, kami bersyukur pada malam hari ini bersama-sama keluarga di tempat ini, karena berkat Allah melimpah dalam rumah tangga keluarga Banks. Tuhan, berkati juga Ibu Tres yang sudah hadir pada malam hari ini memenuhi undangan kami. Jauh-jauh beliau sudah datang, Tuhan berkati Tuhan dan kasih-Mu. Sebentar kami akan melihat, kami akan mendengar sedikit renungan firman-Mu dari Ibu Tres. Biar ini menjadi kekuatan bagi kami semua dan kami boleh merasakan berkat Allah melimpah dalam ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Nama-Mu saja dipuji dan ditinggikan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya persilakan Ibu Tres untuk memberikan renungan. Ya. Saya mengaku terus terang kalau saya bingung, heran, bingung, dan aneh. Saya orangnya terus terang, saudaraku. Saya meminta maaf kalau pada pertama kali saya telepon Ibu Sonia beberapa bulan yang lalu, ada sedikit yang saya mau sampaikan mengenai tidak bisanya saya datang ke tempat ini karena saya harus ada pelayanan keluar kota. Dan saya tidak mengerti kalau harus memakai peraturan luar negeri. Jadi maafkan saya. Kalau saya sudah lancang untuk menghubungi langsung tanpa melalui sel. Yang kedua, saya mendapat informasi terakhir dari ibu yang menunggu rumah atau di tempatnya Sally, bahwa ini sudah 7:30, ibu sudah dijemput dari sini. Jadi saya harus datang ke sini katanya. Saya bilang saya tidak mau, saya harus tunggu Sally. Karena saya memang berjanji dengannya. Karena ada peraturan yang mesti saya jalankan. Saya tidak boleh lancang untuk sampai dulu ke rumah keluarga di tempat ini tanpa orang yang mengundang saya. Tetapi katanya sudah disamper, sudah 2 kali. Jadi saya lihat jamnya sudah jam 7:30. Tentu saja mungkin
Sally sudah langsung ke sini. Saya melangkah ke sini ini juga dalam keadaan yang terheran-heran karena dibilang dalam perjalanan Ibu Nani ada, Hari ada, dan lain sebagainya. Saya bingung. Loh, yang saya tahu hanya saya nanti katanya yang bertemu dengan keluarga. Sebagai pengganti beberapa bulan yang lalu saya cancel waktu itu karena saya tidak bisa dapat menghadiri undangan di tempat ini dengan ada pertemuan karena saya harus mendahului undangan-undangan yang ada di luar kota. Itu prinsip saya. Siapa yang duluan, itu yang saya harus, apalagi saya harus melayani jemaat, ya saudaraku. Jadi inilah yang menjadi kebingungan saya, yang tadinya saya tahu bahwa saya hadir di sini ini, saya, Ibu Sally, dan keluarga. Tetapi waktu saya dengar ada pertemuan begini, ya itulah keheranan dan kebingungan saya, sehingga tadi waktu saya datang, saya katakan saya di luar saja, saya tunggu Sally harus datang dulu, baru saya mau masuk. Tapi karena ada berita, ada ulang tahun, masuk saja, tidak apa-apa. Saya juga punya prinsip, saya juga punya peraturan, ya saudara yang kekasih. Jadi saya agak sedikit bingung, agak sedikit tegang tadi duduk di sana, ya melihat keadaan dan situasi yang di luar konsep pemikiran saya, gitu. Nah sehingga memang saya sudah menyediakan sedikit firman Tuhan untuk keluarga di tempat ini, karena kalau keluarga atau rumah tangga kehadiran seorang hamba Tuhan, dia akan berbicara tentang firman Allah. Ya, apapun yang terjadi dalam keluarga itu dia akan kembali back to the Bible. Ya mungkin saya salah kata dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Iriannya saya tidak tahu. Begitu saja. Jadi kalau andai kata kita harus berbicara, ya kita harus berbicara dengan kembali kepada firman Allah. Dan saya merubah konsep karena saya lihat ada nasi kuning, sampai ada makanan, dan dikatakan bahwa ucapan syukur ulang tahun. Surprise juga nggak tahu sih. Nah, jadi saya robah ya saudaraku firman Tuhan, jadi tidak khusus untuk keluarga, tetapi untuk umum. Biarpun keluarga di tempat ini sedang mengucap syukur, tapi kita semua juga diajak untuk mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, saudaraku, saya sudah mulai senyum karena sudah mulai. Enggak, maaf saya ngomong, Bu, mungkin misunderstanding aja sama Bu Sally, soalnya Bu Sally-nya waktunya bikin surprise nih bang. nggak juga. Enggak, kalau masalah ini sih nggak apa-apa, masalah. Yang masalah itu kemarin saya merasa tertuduh dan saya merasa bersalah banget. Enggak, sebenarnya Bu Tracy itu sih undang juga pada tanggal banget di tahun. Kemarin ini sebenarnya saya udah undang, nggak bisa. Ibu Tracy-nya nggak bisa, saya udah undang lagi. Cuma Ibu Tracy-nya nggak bisa. Alfred datang. Alfred datang, saya suruh anak. Oh, nah itu saya juga tidak mengerti kalau ulang tahun yang saya tahu langsung kepada saya, anak ulang tahun itu kepada saya. Oh ya. Nah, waktu itu saya nggak bisa. Ya. Kalau ini tidak ada bilang ulang tahun, cuma bilang mau hadir, ada ini, nah ini Sally yang salah. Nah, udah salah semua begitu ya. Jadi tidak ada bilang ulang tahun. Yang ulang tahun ini yang saya tahu karena saya langsung minta maaf karena saya tidak bisa datang. Nah, itu langsung ini. Jadi itu biasa. Itu Ya. biasa kalau bisa. Nah, jadi tapi kalau kita terus begitu jadi luar biasa kan nanti jadinya. Iya toh? Baik, saya akan mengajak kita melihat di dalam firman Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita lihat dan kita mau mendengar bahwa ada satu perikop yang tertulis di dalam Mazmur. Pemazmur berkata, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Ya. Kenapa? Karena di dalam kita menghormati dan mentaati Dia, yaitu Allah, pencipta langit dan bumi yang memberi nafas hidup di dalam kehidupan kita, maka saudaraku, kehidupan kita itu sesungguhnya luar biasa. Amin. Akan menjadi suatu kehidupan yang luar biasa dan langka, serta ketetapan-ketetapan Allah yang kita akan jalankan, maka kehidupan kita itu tidak sembarangan. Kehidupan kita itu tidak sembrono. Kehidupan kita itu tidak akan menimbulkan hal-hal yang mungkin membuat kecewa orang lain, kecewa anggota keluarga, atau diri kita sendiri. Itu sebabnya saudaraku dikatakan di dalam Mazmur pasal 59, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Bagaimana kita bisa dapat lakukan hal ini kepada sesama manusia, sementara kepada Tuhan saja kita belum bisa. Nonsen kita katakan bahwa saya hormati kamu, saya ini kamu, tetapi kepada Tuhan tidak. Pertama-tama kita bisa dapat melakukan semua itu kepada manusia kalau kita sudah menaruh hormat terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan di dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan ini banyak
sekali pelajaran-pelajaran untuk kehidupan yang akan datang. Mungkin yang belum terjadi pun, yang belum terjadi dalam pengharapan kepada dia bahwa Tuhan itu pasti. Nah, itu sebabnya saudaraku, kalau kita sudah menghormati Tuhan dan taat kepada dia, otomatis kita adalah seorang yang sudah memberi hidup kita untuk hidup di dalam dia. Minggu kemarin di hari Selasa, firman Tuhan katakan jika engkau hidup di dalam aku dan firmanku itu hidup di dalam kamu, itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Jikalau engkau hidup di dalam aku dan aku hidup dalam engkau, maka kasih Allah itu pasti akan mengalir. Ada pujian mengatakan kasih dari surga memenuhi hidup ini, hati ini, tempat ini. Kalau kita ingin tempat kita ini, suasana surga itu turun. Tetapi tidak cukup hanya sampai di pujian, saudara. Tuhan ingin supaya kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu kita harus menikmati. Kalau kita dapat menikmati hidup dengan sungguh di dalam Tuhan, maka saudara akan mengalami satu kehidupan yang luar biasa. Kita tidak hidup dalam kemunafikan, kita tidak hidup dalam kepura-puraan, karena kasih itu jangan pura-pura. Kata di dalam apa tadi malam kita baca itu? Ya, 1 Korintus. Kasih itu kepada Tuhan jangan pura-pura. Dan kita akan melihat hasilnya. Di dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, kalau kasih Tuhan itu kita terapkan, oh luar biasa. Maka hidup kita ini indah. Kehidupan kita ini indah. Kita hidup itu bukan dengan konsep pemikiran atau jalan hidup kita, tetapi kita hidup dengan konsep kebenaran Allah. Saudara mau diberkati? Amin. Mari kita mau beri hidup kita hidup di dalam Allah. Mazmur pasal 91 kita akan baca. Nah, ini baru saya mau ajak kita baca ya. Saudara, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Cukup panjang ya. Panjang ya. Mazmur 91 ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Cukup panjang. Ada Alkitab rombongan bagian tempat tidur. Saya khawatir lama bobo lagi. Biasanya ya, gak ada ya, gak apa-apa ya, dengar aja ya. Dengar. Jangan pakai alasan yang si kecil. Ya, gak ada kita? Gak ada, oke ya. Baik, dengar saja ya. Kita akan baca bersama-sama. Dan saya akan minta, saya baca ayat 1. Terus kemudian yang pegang tolong kasih baca lagi. Nanti tolong baca. Semuanya akan kebagian nanti di over Alkitabnya ke sana ya. Baik, saudara ada tamu? Oh tidak. Ada tamu? Enggak. Oh enggak. Oh. Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua silakan. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ya, yang ketiga terus. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapmu, dari penyakit sampar yang Keempat, silakan sebelahnya. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Dengan kapaknya ia akan menundungi engkau. Ayat 4. Dengan kupatnya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Amin. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, dan pagar tembok. Ya, ayat 5. Engkau tak bisa takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap sana yang membangun lokasinya. Terus Terhadap penyakit samar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Terus nomor Bahwa 8. 1000 orang nomor 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Terus Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. terus Petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. terus 11. Iya. 11 ya.
menyerahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Terus Singa dan ular terjun akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular. ya, 14. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Terus Ibu Sally nomor 15, Ibu Sonya ayat 16. Tutup. Jika ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Apa kata saya di dalam kesisakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, silakan ayat 16. Amin. Ayat 16 ini adalah ayat untuk yang berulang tahun saat ini. Ya. Saudara, panjang lebar luas dan dalam kita sudah baca ayat 91 ini dari ayat 1 sampai 16. Ayat yang pertama dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia dengan berani dengan keras suaranya dia akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, aku percaya kepadamu. Ayat 16 berkata, dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ini orang-orang yang mempunyai hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tahu mengasihi Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka lebih daripada standar kasih kita kepada Tuhan. Amin. Kita tidak dapat membalas saudaraku kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara bangun pagi hari, saudara bisa bernapas saja, itu saudara puji Gusti, kata orang Sunda. Ya, puji Tuhan. Saya bisa bernapas, saya bisa lihat udara segar, saya bisa menikmatinya, puji Tuhan. Apalagi ditambahin lagi 1 umur, 1 tahun lagi dalam usia. Oh, glory bagi Yesus, Engkau luar biasa. Apa yang aku sudah perbuat buat Engkau Tuhan, belum dapat dihitung, belum dapat ditakar, belum bisa dapat ya dinilai. Tetapi Engkau sudah memberikan semuanya indah bagi aku. Nah, saudaraku yang kekasih, Ibu Sonya bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkaulah perlindunganku dan Engkaulah kubu pertahanan kehidupanku. Engkau sudah memberikan panjang umur dalam hidupku. Kau kenyangkan aku dengan panjang umur.